Selamat pagi buat kita semua, salam sehat dan semangat selalu. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita yaitu tema 5 mengenai ekosistem. Subtema pertama komponen ekosistem pada pembelajaran kelima mengenai daur hidup hewan, yaitu hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan berbeda-beda. Ada yang sangat berbeda mulai dari kecil hingga dewasa. Ada hanya struktur tubuhnya yang berbeda. Dan ada juga tidak ada perbedaan mulai dari kecil hingga dewasa. Daur hidup yang memiliki perbedaan mulai dari kecil hingga dewasa berarti hewan mengalami metamorfosis. Sedangkan daur hidup hewan yang tidak memiliki perbedaan berarti hewan tidak mengalami metamorfosis. Jika kita buat konsep daur hidup hewan, maka perhatikan bagian di bawah ini, bahwa daur hidup hewan ada dua, hewan bermetamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis terbagi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sedangkan hewan tidak bermetamorfosis itu adalah hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda hingga dewasa. Contoh-contoh hewan yang mengalami daur hidup. Yang pertama, metamorfosis sempurna, contohnya kupu-kupu, nyamuk, lebah, lalat, kumbang, dan katak. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, belalang, capung, dan kecoa. Sedangkan contoh hewan yang tidak mengalami metamorfosis adalah kucing, ayam, ikan, kadal, dan bebek. Hewan bermetamorfosis sempurna dialami sebagian serangga. Tahapan metamorfosis sempurna pada serangga adalah sebagai berikut. Hewan dewasa bertelur, kemudian telur menetas menjadi larva, larva berkembang menjadi pupa. Pada masa pupa adalah masa proses perubahan bentuk sehingga dia menjadi bentuk makhluk dewasa. Beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang pertama, kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur di atas daun, kemudian telur menetas menjadi ulat. Pada masa ulat, ia memakan daun sebanyak-banyaknya sehingga cukup persediaan makanan pada saat dia memasuki masa pupa, masa bertapa, dan masa perubahan bentuk untuk menjadi kupu-kupu dewasa. Yang kedua, nyamuk. Nyamuk dewasa bertelur di atas air, kemudian telur menetas menjadi larva atau jentik. Pada masa proses jentik ini, dia akan melayang di dalam air, yang kemudian setelah jentik berkembang, berubah dia menjadi pupa. Pada masa pupa, disinilah masa perubahan bentuk menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga, kumbang. Kumbang dewasa bertelur. Telurnya kemudian menetas menjadi ulat. Pada masa ulat, ini adalah masa mempersiapkan makanan sebanyak-banyaknya untuk digunakan pada saat masa pupa. Pupa berarti masa bertapa, masa berpuasa, dan masa perubahan bentuk menjadi makhluk dewasa. Yang keempat adalah katak. Kamu lihat ada perbedaan masa-masa perkembangan yang dialami oleh katak. Ini nih sangat berbeda dengan hewan lainnya. Kamu perhatikan, katak dewasa bertelur, telur
menetas menjadi kecebong, kemudian kecebong itu bernapas dengan insang, setelah itu menjadi katak berekor, ekor makin lama makin memendek, sehingga menjadi katak dewasa. Yang berikutnya, hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Pada umumnya, tahapan pada serangga yaitu adalah makhluk dewasa, telur, dan nimfa. Pada fase nimfa, disinilah terjadi sedikit perubahan struktur. Misalnya seperti tidak ada sayap menjadi ada sayap. Contoh yang pertama adalah belalang. Belalang dewasa bertelur, telur menetas menjadi anak belalang, yaitu pada fase nimfa. Pada fase nimfa ini, belalang hanya memiliki kaki. Kemudian berkembang dan berkembang sehingga tumbuh sayap. Pada saat tumbuh sayap, inilah menjadi belalang dewasa. Yang kedua, capung. Capung dewasa bertelur, telur menetas menjadi anak capung, atau anak capung ini biasa disebut dengan masa nimfa. Karena apa? Karena anak capung sama bentuknya dengan capung dewasa, hanya beberapa bagian tubuhnya belum ada seperti sayap. Jadi, pada hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, tidak ada masa-masa pupa atau masa-masa perubahan bentuk. Yang ketiga adalah kecoa. Kecoa dewasa bertelur, kemudian telurnya menetas menjadi anak kecoa. Anak kecoa ini mengalami perubahan struktur tubuhnya, makanya disebut masa nimfa. Setelah selesai lengkap bentuk tubuhnya, maka ia menjadi kecoa dewasa. Yang berikutnya kita pelajari adalah hewan tidak bermetamorfosis, di mana hewan yang lahir atau menetas mirip dengan induknya. Contoh yang pertama adalah ikan. Ikan bertelur, telur menetas menjadi ikan. Sama bentuk ikan kecil dengan ikan dewasa, hanya postur tubuh yang berbeda. Yang kedua, kucing. Kucing juga melahirkan sama dengan bentuk tubuh induknya. Berkembang, kemudian tubuhnya yang bertambah besar. Yang ketiga, ayam. Ayam bertelur, kemudian telur dierami. Pada masa telur dierami terjadi pembentukan embrio. Kemudian telur menetas. Hasil tetasan telur sama dengan induknya, hanya badannya yang kecil. Sehingga terjadilah perkembangan menjadi makhluk dewasa dengan postur tubuh yang bertambah besar. Yang keempat adalah kadal, di mana kadal bertelur, telur menetas menghasilkan anak kadal. Anak kadal dan kadal dewasa bentuk dan struktur tubuhnya sama, hanya ukuran tubuh yang berbeda. Demikianlah video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagai tugas pembelajaranmu, buka buku Bupena 5E halaman 28, nomor 2 dan nomor 3 yang kamu kerjakan. Selamat pagi, terima kasih atas segala usaha dan pekerjaan anak kami yang bersedia mengerjakan tugas-tugasnya.